Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Tetap di rumah kan? Ya, semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan. Penting loh jaga kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjaga, kekebalan tubuhmu juga terjaga. Dan itu akan membuat kamu terhindar dari sakit di situasi wabah seperti ini. Nah teman-teman sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu peristiwa penting. Kenapa ini penting? Karena tanpa peristiwa ini tidak ada yang namanya iman Kristen. Orang-orang Kristen gak ada semuanya. Nah, peristiwa seperti apa itu? Betul, Tuhan bangkit. Itu tema kita pada pagi hari ini. Yuk, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang peristiwa penting itu, kita memuji Tuhan dulu yuk. Pak Petrus akan tampilkan teksnya beserta chordnya supaya kalian juga bisa mengikutinya dengan baik. Oke? Mari kita memuji Tuhan. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Nah, jadi lebih bersemangat kan setelah memuji Tuhan? Nah, dengan semangat ini, mari sekarang kita akan melihat peristiwa penting yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Peristiwa penting ini tercatat di dalam Alkitab kita. Yuk, sekarang teman-teman sekalian, silakan ambil Alkitabmu masing-masing. Kalau yang sudah siap dengan gadgetnya, buka aplikasi Alkitab kalian. Sudah siap? Baik. Yuk, mari kita baca dari Matius 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Sudah ketemu? Baik. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana, kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman remaja, pernah merasa takut nggak? Atau putus asa? Atau nggak punya harapan? Ya, kalau putus asa karena apa ya kira-kira? Ditinggal pacar? Atau belum punya pacar? Atau takut tidak naik kelas? Atau ketakutan yang lain? Pernah nggak kira-kira? Nah, perasaan yang sama juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka melihat Tuhan Yesus disalib dan akhirnya meninggal. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, perasaan putus asa, tidak tahu harus ngapain, dan bawaan mereka jadi murung. Mereka takut keluar dari tempat tinggal mereka, karena rupanya mereka dianggap orang-orang yang kafir dan murtad oleh sebagian orang Yahudi. Bagi orang Romawi, murid-murid ini dianggap sebagai pemberontak. Nah, gimana tuh ketakutannya? Pasti takut banget ya. Nah, teman-teman sekalian, pada saat perasaan takut, khawatir, putus asa, tidak tahu harus melakukan apa-apa, mereka lupa bahwa Tuhan pernah berbicara pada mereka bahwa setelah 3 hari dari kematiannya, Tuhan akan bangkit. Aduh, sudah nggak kebayang lagi tuh apa yang Tuhan janjikan. Mereka berkutat pada perasaan takut mereka. Nah, di minggu pagi itu, perempuan-perempuan yang percaya pada Tuhan, kalau di kitab Matius tadi disebutkan ada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, pagi-pagi mereka menuju ke kubur Tuhan Yesus. Alangkah kagetnya, kuburnya sudah terbuka, batu yang begitu besar yang mungkin hanya bisa digelindingkan oleh 6-7 orang, itu sudah terbuka. Dan di dalamnya, kain kafan sudah terlipat dengan rapi. Betapa kagetnya mereka. Apa yang terjadi? Namun di sana ada malaikat Tuhan yang mengingatkan kepada mereka
tentang apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Dia akan bangkit. Wow, percaya nggak percaya begitu ya? Tapi ini malaikat loh yang ngomong. Akhirnya dari perasaan takut, khawatir, curiga, menjadi punya pengharapan. Ditambah lagi, pada saat mereka mau pulang, mau menemui teman-teman mereka, para murid Tuhan Yesus menemui mereka. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaannya? Pasti ada perasaan rindu yang begitu dalam dan mungkin tidak percaya. Tetapi itu Tuhan Yesus yang ada di sana. Dan itu membuat mereka menjadi memiliki pengharapan. Dan ketika mereka menjumpai teman-teman mereka, yaitu para murid Tuhan Yesus, mereka juga mendapatkan situasi yang sama dengan yang mereka juga hadapi. Waktu diberitahu, murid-murid Tuhan Yesus juga setengah nggak percaya. Benar nggak sih kira-kira? Betul nggak yang kamu sampaikan? Tetapi karena mereka sudah mengalami sendiri kebangkitan Tuhan ini, mereka menyampaikannya dengan mantap dan meyakinkan. Ditambah lagi, Tuhan Yesus berjanji akan menemui para muridnya. Para murid yang sebelumnya ada perasaan takut, khawatir, putus asa, nggak punya masa depan, mereka jadi muncul pengharapan. Sehingga keyakinan mereka mulai bangkit, semangat mereka mulai muncul, dan mereka jadi lebih optimis. Akhirnya mereka punya keberanian untuk percaya, keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Nah, kalau kita lihat hanya satu kuncinya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang memunculkan harapan. Nah, yuk, kalau teman-teman sendiri khawatir, takut, putus asa, pasti pernah dong mengalami itu. Nah, pada saat teman-teman merasakan dalam hati teman-teman situasi seperti itu, dan teman-teman jadi murung, wajahnya ditekuk ketika ketemu orang, suasana hati jadi nggak enak, makan makanan yang enak banget jadi terasa hambar, jadi malas keluar kamar, jadi malas menyapa teman-teman. Mungkin teman-teman sedang merasa putus asa. Nah, caranya supaya teman-teman tidak terlalu lama putus asa dan khawatir, melangkahlah pada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Kebangkitannya memunculkan pengharapan. Dan pengharapan itu akan membawa kita kepada semangat, keyakinan, optimis, dan keberanian. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang penting dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus benar bangkit. Kita harus memiliki iman itu. Murid-murid memiliki iman yang sama, walaupun sempat goyah. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan bangkit. Dan apa yang mereka sampaikan sekarang sudah sampai kepada kita. Sehingga kita pun percaya bahwa Tuhan benar-benar bangkit. Ini penting karena yang kita percaya bahwa Tuhan bangkit berarti kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan penyertaan Tuhan, pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, pengharapan
akan bersama-sama tinggal di rumah Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Nah, kalau kita menyadari 3 hal penting ini, maka kita setiap hari, entah itu di sekolah, di rumah, ketika bergaul dengan teman-teman, pastikan 3 hal penting ini kamu bawa. Supaya hidup kita juga melakukan hal-hal yang penting, yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bagi orang di sekeliling kita, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Firman kita pagi ini, kiranya firman ini bisa menjadi penguat buat kita di tengah situasi yang tidak menentu ini, dan menjadi pengharapan dan semangat untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita sambut, kita rayakan kebangkitan ini dengan penuh sukacita. Teman-teman sekalian, pujian sudah kita lantunkan, firman sudah kita dengar. Sekarang waktunya kita membawa kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Nah, supaya kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini kami kembali merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan yang memberikan kami pengharapan, kekuatan, semangat, dan juga optimisme. Karena kami saat ini Tuhan sedang menghadapi wabah yang mengenai seluruh orang di dunia ini Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu optimis, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi pada kami dan pada semua orang saat ini. Pimpinlah kami Tuhan, supaya ketika kami bermain, ketika kami bersama dengan teman-teman kami, ketika kami bersama dengan keluarga kami tetap mampu untuk menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan tindakan dan hal-hal yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami, dan juga orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berupaya untuk menangani wabah ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan para pemimpin bangsa dan negara kami kebijaksanaan, sehingga mereka boleh untuk menangani situasi ini dengan baik. Juga untuk tenaga medis yang harus menghadapi risiko tertular, tapi mereka harus melakukan tugas mereka. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kedua orang tua kami Tuhan yang mungkin juga mengalami masa sulit, tolonglah Tuhan supaya mereka tetap punya pengharapan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.